Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bes FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Bayyinah, kita akan sedikit mengingatkan tentang suatu amalan yang disyariatkan di dalam agama kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram, yaitu untuk berpuasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa di tanggal berapa? Puasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Muharram. Kok keliru? Puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, puasa Asyura berapa hari? Yang namanya Asyura ya 1 hari. Karena puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Tapi bukan berarti kita cuma disunnahkan puasa pada tanggal 10 saja. Jadi pertanyaannya, kita disunnahkan puasa kapan saja? Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaannya puasa Asyura tanggal berapa saja. Yang namanya Asyura ya tanggal 10. Tanggal 10 cuma 10 Muharram. Apa keutamaannya? Sudah sering kita dengarkan, tidak apa-apa kita ulangi sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura tanggal berapa tadi? 10 Muharram, aku harapkan bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lampau. Ini ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mestinya sebagai seorang manusia yang banyak dosa, mestinya kita harus bersemangat. Kesempatan emas ada di hadapan mata kita, kok disia-siakan? Ini sayang sekali. Kemudian selain tanggal 10, disunnahkan pula untuk mengawali dengan puasa 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9, yang istilahnya puasa Tasu'a. Apa? Tasu'a. Kalau yang tanggal 10 tadi Asyura. Yang Tasu'a ini disunnahkan karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW manakala sampai ke Madinah, beliau menemukan
mendapatkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Yahudi mereka pada puasa di tanggal berapa? 10. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, ada apa dengan tanggal ini? Kata mereka, ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW pengen juga puasa pada tanggal 10, akan tetapi beliau tidak ingin ritual kaum muslimin itu sama dengan ritualnya orang-orang non-muslim. Dan ini salah satu misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, menyelisihi kebiasaan kaum musyrikin. Kalau orang di zaman ini bukan menyelisih tapi ngembari. Yang betul menyelisihi. Menyelisih apa yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin. Nabi SAW menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini. Maka beliau mengatakan, la asumannat tasi'. InsyaAllah tahun depan saya mau nambah. Tak tambahi dengan puasa tanggal 9. Supaya apa tadi? Menyelisihi. Tidak mirip dengan puasanya orang Yahudi sama Nasrani. Tapi Allah menakdirkan tahun depan Rasul sudah wafat. Jadi Rasul belum sempat puasa tanggal 9 dan 10. Karena tahun depannya sebelum berpuasa Nabi SAW sudah wafat. Maka para ulama tetap menyimpulkan seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya bahwa puasa di tanggal 9 itu disunnahkan. Karena Nabi SAW sudah bertekad. Nah, Nabi SAW sudah bertekad pokoknya tahun depan saya mau puasa. Nah, tekadnya Nabi SAW ini sudah dianggap sebagai sebuah sunnah. Makanya afdolnya selain kita berpuasa di tanggal 10 Muharram, afdolnya kita berpuasa satu hari sebelumnya. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah yang terkuat tadi, menyelisihi kebiasaan kaum musyrikin. Nah, kalau misalnya Ustaz, misalnya ini, ternyata tanggal 9-nya enggak bisa, saya bisanya cuma tanggal 10 saja, boleh enggak? Boleh. Tidak makruh, ya, tidak makruh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga Syekh bin Baz dan yang lainnya bahwa puasa di tanggal 10 tok itu tidak makruh. Tapi afdolnya ditambahi dengan puasa tanggal 9. Sebagian ulama membagi ada 3 level. Ada 3 level. Level paling bawah, level di atasnya, level yang paling tinggi. Level yang paling bawah itu yang cuma puasa tanggal 10. Di atasnya lagi yang puasa tanggal 9 dan 10. Sing paling dhuwur apa iki? Yang paling tinggi adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ora kur 9:10, tapi semaksimal mungkin berpuasa di bulan Muharram ini. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Jadi levelnya ini di bawahnya bulan Ramadan langsung. Makanya dari 3 tadi itu yang paling tinggi adalah orang yang memperbanyak puasa di bulan Muharram. Enggak cukup 9 dan 10 saja. Nek ora kuat mudun, turun apa? Level yang 9 dan 10. Ora kuat maning 10 tok. Ora kuat maning kepriwe maning. Gimana lagi namanya? Hukumnya sunnah.
Hukumnya apa? Sunnah. Tapi ya eman-eman, ya sayang. Ya, pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW luar biasa. Bayangkan sehari, puasa sehari bisa menghapuskan dosa setahun. Banyak gak dosa setahun? Oke. Sehari aja banyak, apalagi setahun. Maka jangan kita sia-siakan. Tanggal berapa Ustaz? Kalau di Masehinya ya tanggal 2 sampai 3 November. Tanggal 2 sampai 3 November. Bertepatan dengan hari Ahad dan Senin. Jadi tanggal 9 Muharramnya hari Ahad, tanggal 10 Muharramnya hari Senin. Berarti ini nanti bentar lagi, minggu depan ini, ya pekan depan ini, Ahad sama Senin. Monggo saling mengingatkan, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Bayyinah. Kemarin kita menyelesaikan pembahasan ayat yang ke-6. Masih ingat bunyinya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin dan ahlul kitab fi nari jahannam. Apa? Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir dan ganjarannya di akhirat. Apa ganjarannya? Kekal di dalam neraka jahannam. Setelah Allah bercerita tentang orang-orang kafir, di ayat berikutnya, ayat yang ke-7 dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebalikannya orang kafir. Siapa itu? Orang yang beriman. Berikut ganjarannya yang Allah sediakan untuk mereka. Di ayat yang ke-6 Allah bercerita tentang orang kafir plus ganjarannya di akhirat yaitu neraka. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang beriman dan ganjarannya nanti di akhirat yaitu surga. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah khairul bariyah. Kalau kemarin apa? Syarrul bariyah. Syarrul bariyah makhluk yang paling buruk. Kalau khairul bariyah berarti makhluk yang paling baik. Setelah menyebutkan orang-orang yang beriman dan penilaian Allah terhadap mereka, lalu di ayat yang terakhir, ayat ke-8 Allah berfirman, "Jazaohum 'inda rabbihim jannat." Apa jannat? Surga. Sering sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara cerita tentang surga dengan cerita tentang neraka. Dan kalau misalnya kita cermati di dalam Al-Quran, sering banget Allah menggandengkan antara dua hal ini. Setelah bercerita tentang surga, Allah iringi cerita tentang neraka. Setelah cerita tentang neraka, Allah lanjutkan cerita tentang surga. Dua metode yang biasa diistilahkan di dalam bahasa para ulama, at-targhib
dan at-tarhib. Yang satunya pakai ghain, yang satunya pakai ha. At-targhib pakai ghain. At-targhib artinya adalah motivasi, iming-iming, janji. Ya. Iming-iming surga, janji tentang surga. Tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Ini namanya targhib. Yang kedua apa tadi? Tarhib. Tarhib itu artinya adalah ancaman. Ya. Awas, hati-hati dengan neraka. Dua metode ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan untuk memotivasi dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahkan dalam pendidikan anak pun sangat manjur. Nanti kita akan jelaskan. Sejak awal di Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memakai dua metode itu. Di dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah yaitu ayat 24 sampai 25. Ayat berapa? 24 sampai 25. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian terhadap neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Batu itu bahan bakar yang paling awet. Kalau kayu, habis. Kalau kayu habis. Kalau batu, ya ngono nganti seporete. Goreng bakar nganti seporete, gak habis-habis. Ya. Areng juga akan habis. Maka sengaja dipilih batu. Lah, manusia untuk apa itu? Minyaknya. Apa? Minyak tanah. Manusia itu kan daging. Daging kan ada gaji. Nah, gaji itu apa sih? Lemak. Ada lemaknya. Loh Ustaz, nanti kan lemak lama-lama habis. Kalau habis dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga kita tidak menjadi bahan bakarnya neraka. Allahumma amin. Ini ayat yang ke-24. Setelah Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan neraka, langsung ayat 25. Langsung setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabar gembira wahai Muhammad buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kasih tahu sama mereka bahwa mereka akan diganjar dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ayat 24 cerita tentang neraka langsung diiringi dengan cerita tentang surga. Ini contoh, masih banyak banget. Kalau misalnya kita kaji 10 pengajian pun kayaknya nggak cukup itu. Ya. Makanya kita hanya bawakan suratnya, ayatnya. Habis surat Al-Baqarah kita langsung loncat ke juz amma. Loh Ustaz apa nggak ada contoh yang ada? Cuman dean juz amma mandan apal dean ya. Insyaallah nggih. Ya, coba nanti saya tes ini. Kita mulai dari juz amma sing mandan dawa, surat yang agak panjang. An-Nazi'at. Apal nomor Apal? Apal apa nih? Nama surat ya. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Nanti panjenengan bisa buka nama-nama surat ini berikut ayat-ayatnya. Nanti panjenengan bisa bandingkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga langsung diiringi dengan neraka. Neraka diiringi dengan surga. Dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas
dan mereka lebih mengutamakan kepentingan duniawi, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah neraka jahim. Ini berarti lagi bercerita tentang neraka. Ini targhib apa tarhib? Tarhib. Jangan lupa nggih, ajak walik kok. Tarhib pakai apa? Ha. Ini ancaman. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka, langsung Allah di ayat berikutnya mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ganjarannya apa? Surga. Lihat, di awal ayat bercerita tentang neraka. Langsung diiringi dengan surga. Surat apa tadi? An-Nazi'at. Turun lagi agak pendek. Surat Al-Infitar. Ayat 13 sampai 14. Surat Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Ini yang gak nyatet kayaknya hafalannya kuat banget ini. Apa orang bawa pulpen? Besok-besok bawa pulpen ya. Kata para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah hewan buruan. Cara menangkap hewan buruan itu dengan menulis. Jadi ilmu ini hewan buruan, bisa melayu mengendi-ngendi. Mulane dicancang. Nyancangnya nganggo tulisan. Ya, ben ora kelalen. Ditulis be kadang-kadang malah kertasnya nggo bungkus kacang. Apa maning ora ditulis. Surat apa tadi? Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Kelanjutannya apa? Wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik-baik, lafi na'im. Akan Allah masukkan nanti ke dalam kenikmatan. Apalagi kalau bukan surga. Setelah Allah bercerita tentang surga, Allah lanjutkan wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang yang jahat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Surat apa ini tadi? Infitar. Terus surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Ayatnya 7 sampai 12. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan kitab catatan dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Akan mengalami hisab dengan cara yang mudah sekali. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Akan ketemu dengan keluarga-keluarganya itu dengan senang sekali. Ini orang yang dapat kitab catatan dengan tangan kanan. Setelah bercerita tentang golongan yang beruntung, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang golongan yang buntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih." Adapun orang yang dikasih kitab catatan amalannya dari belakang. Priwe kang mburi kowe? Bingung kowe. Dari belakang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fasaufa yad'u subura." Niscaya dia akan mengatakan celaka. Carane wong Indonesia celaka 14 apa ya? Ya ora kok celaka 14 ke. Luwih kowe. Fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Bercerita tentang surga dilanjutkan dengan neraka.
Masih banyak yang lain. Saya sebutkan nama surat sama ayatnya aja ya. Selanjutnya surat Al-Buruj. Surat apa? Al-Buruj ayat 11 sampai 12. Terus yang terakhir surat Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 16. Ini PR jenengan ya. Nanti panjenengan sampai ke rumah tolong dibuka. Ya, tolong dibuka surat-surat yang tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir surat apa tadi? Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 16. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali menggandengkan antara cerita tentang surga dengan cerita tentang neraka. Kenapa? Itu kan pertanyaannya kan. Kenapa kok Allah tidak hanya cerita tentang surga tok terus berhenti, atau cerita tentang neraka tok terus berhenti? Kenapa mesti Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara surga dan neraka? Untuk apa? Kira-kira yang seperti ini kebetulan caranya wong Jawa Pak, dilalah pancen kaya kue ya. Atau ada maksudnya? Kebetulan atau ada maksudnya? Pasti ada maksudnya. Inilah yang seharusnya kita berusaha untuk kaji. Ya. Kebanyakan dari atau banyak dari orang, Al-Quran itu sekedar dijadikan sebagai bacaan tok. Loh, berarti enggak bagus. Bagus, tapi jangan berhenti di situ. Sebagian orang baca enggak, sing penting dipajang. Nggo hiasan rumah. Jadi nek setan orang mlebu nempel ayat kursi. Ora tahu diwaca sih nggo apa? Ya. Buat apa kalau misalnya enggak dibaca? Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini untuk dibaca. Setelah dibaca kemudian dipahami. Atau biasa diistilahkan dengan tadabbur. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak meresapi isinya Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apa memang hati mereka ini sudah dikunci mati? Surat Muhammad ayat 24. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menggambarkan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an tidak ditadaburi kowe kaya-kaya ini atine wis mati, naudzubillah min dzalik. Makanya orang dahulu memberikan nasihat tombo ati ono 5. Sing nomor 1 apa? Maca Quran sak maknane. Ora kur maca Quran tok. Mbah dewek kawin biyen wis pesen kaya gue. Mbah-mbah kita dari dulu sudah pesen seperti itu. Maca Quran sak maknane. Baca Quran berikut maknanya. Gue sekarang ndi Ustaz maca Quran sak maknane. Siapa itu Ustaz? Syairnya siapa itu Ustaz? Itu sepengetahuan kami pertama kali yang memunculkan tombo ati itu seorang ulama yang hidup di abad kedua atau 3 Hijriah. Namanya Imam Yahya ibnu Mu'adz. Ya. Imam Yahya ibnu Mu'adz di dalam kitab Sifatus Safwah karya Imam Ibnul Jauzi disebutkan beliau pernah mengatakan dawaul qalbi khamsatun. Tombo hati ku ana 5. Yang pertama kata beliau qiraatul Qur'ani bitafakkur. Maca Quran sak maknane. Kira-kira seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca berikut dipahami. Kalau sudah dipahami selesai? Enggak. Apa itu? Diamalkan. Makanya Al-Quran itulah the way of life jerene. Merupakan jalan hidupnya.
Sudah, berarti sekarang kita berusaha untuk mempelajari kenapa kok di dalam Al-Quran sering banget digabungkan antara cerita tentang surga dengan cerita tentang neraka. Para ulama kita menjelaskan. Yang pertama kata mereka, untuk memotivasi kaum mukminin dan membuat jera orang-orang kafir. Ini yang pertama. Untuk apa? Memotivasi kaum mukminin sama membuat jera orang-orang kafir. Karena orang hidup di dunia kan secara garis besar ya, secara garis besar ada mukmin, ada apa? Ada kafir. Dua golongan, dua kubu yang bertolak belakang ini sama-sama mendapatkan perhatian dari Al-Quran. Orang-orang yang beriman, supaya mereka semangat untuk beramal, dia apa? Motivasi. Diceritakan tentang surga. Panjenengan pernah nggak merasa malas beriman? Malas beramal? Sering. Awang-awangan sholat pernah? Pernah apa sering? Jadi sering mau. Nah kalau kita lagi malas, ya, iman kita lagi ngedrop, ya, maka perlu dicas. Maksudnya dicas itu orang kur HP. Ya, tidak hanya HP yang perlu dicas. Iman kita juga perlu dicas. Supaya semangat lagi bagaimana? Di antara caranya adalah kita membayangkan tentang surga. Baca ayat-ayat tentang surga. Maka semangat kita akan dipompa lagi. Nah orang-orang ini orang yang beriman. Nah orang-orang kafir gimana Ustaz? Orang-orang kafir ini perlu ditakut-takuti. Dengan apa? Dengan neraka. Ngono loh. Nah, tetap baik kafir mlebune neraka. Kholidina fiha. Jadi kakek wong kafir sing ora wedi ya Ustaz. Yes, itulah. Nauzubillahi min dzalik. Sudah kebal apa wis mati gitu. Sebagaimana yang kemarin kita ceritakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Duwe ati tapi ora tidak digunakan untuk berpikir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini yang pertama. Untuk memotivasi orang-orang yang beriman. Baca ayat tentang surga, orang beriman termotivasi. Baca ayat tentang neraka, orang-orang yang kafir akan jera, seharusnya seperti itu. Bahkan manusia sendiri di dalam diri kita itu ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Ini di dalam satu diri kita. Kalau panjenengan nggak percaya, nih kalau nggak percaya, sliver warnanya abang, ayu banget. Gimana? Yang satu mengatakan eman-eman, nah, gitu kan? Ini bisikan apa ini? Bisikan setan. Ini keburukan. Ini potensi keburukan. Yang satunya ora halal sing neng omah. Ini berarti bisikan kebaikan. Manusia itu di dalam dirinya itu ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Makanya di dalam Al-Quran ada surga, ada neraka. Surga itu untuk memompa potensi kebaikannya itu supaya terus berkembang. Nah potensi keburukannya itu supaya ditekan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara neraka, ancaman. Ini adalah yang pertama. Apa tadi? Memotivasi orang yang beriman dan membuat jera orang-orang yang kafir. Sudah. Yang kedua, kenapa kok digabungkan antara surga dan neraka? Yang kedua adalah supaya kita berada di tengah-tengah antara harapan dengan rasa takut. Saya ulangi, ini perlu pembahasan yang agak mendalam. Supaya kita berada di mana? Di tengah-tengah antara rasa harap dengan rasa takut.
Untuk menumbuhkan harapan itu kan dengan motivasi. Ya, misalnya, wah saya pengen masuk surga. Diceritakan tentang surga. Akhirnya kita berharap, ya Allah gimana caranya saya supaya bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya termotivasi. Ini harapan namanya. Bahasa Arabnya itu roja. Bahasa Arabnya apa? Roja. Roja itu harapan. Jadi kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Kita senantiasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi harapan saja itu nggak cukup. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita terlalu berharap, akhirnya kita mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mengandalkan ampunan Allah seperti apa? Contohnya, jenengane wong syahadat yang mesti mlebu surga, mbok. Itu namanya harapan yang terlalu tinggi. Yang namanya orang baca syahadat kan mesti masuk surga. Kita kan masih Islam. Loh nanti kalau masuk neraka gimana? Ya moga-moga oleh syafaat. Ini karena harapannya terlalu dominan. Jadi, terlalu gede terlalu GR, ya, terlalu gede rasa. Seakan-akan saya ini mesti masuk surga, tidak akan nyicipi neraka. Ini kalau harapannya terlalu tinggi. Makanya kalau harapannya terlalu tinggi nanti timpang. Ya, akan timpang. Supaya balance, supaya imbang lagi, perlu disuntik namanya rasa takut. Rasa takut dari mana? Dari cerita tentang neraka. Jebule orang yang beriman ada yang masuk neraka. Akhirnya mulai apa? Takut lagi, ya Allah. Enggak. Saya enggak boleh banyak maksiat. Walaupun saya sudah syahadat, tidak ada yang menjanjikan bahwa orang yang syahadat itu meninggalnya akan husnul khotimah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang beriman kemudian justru meninggalnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak usah nunggu akhir hidup. Nabi SAW pernah mengatakan ketika datang zaman fitnah, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika datang masa fitnah itu ada orang-orang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Nah, ini rasa takut ini membuat hati ini takut. Akhirnya yang tadi mau meremehkan maksiat, ya, dengan mengandalkan ampunan Allah. Allah kan ampunannya luas, tidak apa-apa. Kita berbuat maksiat nanti kan tobat diampuni sama Allah. Korupsi ora apa-apa, mangkat kaji kok turi kan dosane entong. Berangkat haji modalnya uang korupsi. Jerene nek balik kaji dosane akan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Entong kabeh dosane jare. Termasuk korupsi nek penak temen. Ini terlalu tinggi apanya tadi? Harapannya. Supaya enggak terlalu tinggi, akhirnya diapakan? Ditekan dengan cara menumbuhkan perasaan takut. Perasaan takut itu dengan cara mengingat neraka. Tapi, ada tapinya ini. Sebagaimana perasaan harap bisa dominan, perasaan takut juga bisa apa? Dominan. Kalau perasaan takutnya dominan, ini bahaya juga. Kenapa bahayanya Ustaz? Bahayanya nanti dia akan putus asa. Akan pesimis terus. Lah Ustaz, dosaku sakit banget. Aku wis 20 tahun ora salat. Kayane lah, 20 tahun ora salat, 60 tahun ndak salat. Masa seminggu sholat mlebu surga? Lah kayaknya itu orang sebanding lah Ustaz. Ya wisisan bae ora sholat 6 dina gue. Ini putus asa. Karena terlalu apa? Rasa takutnya itu terlalu dominan. Supaya rasa takutnya itu enggak terlalu dominan, maka perlu diturunkan dengan rasa harap. Rasa harap ini ada di dalam cerita tentang surga. Makanya kalau kita mengikuti metode Quran, ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka kita akan senantiasa seimbang, balance. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, rasa takut dan rasa harap itu seperti sayap. Seperti apa? Sayap.
Jadi kalau sayapnya satunya sakit, enggak Pak, sengkle. Ya, akan miring kayak gini. Makanya kan orang yang putus asa miring gitu. Surah bakal diampuni las. Nah, miring dia. Atau orang yang terlalu berharap, dia akan miring juga. Dia nggak melakukan amal soleh, mengandalkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 misi. Dan masih ada misi-misi yang lain. Nah, ini sekedar bayangan atau gambaran buat kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk kita tadabburi. Terus tadi katanya penting, bagus Ustaz untuk pendidikan anak. Oh, penting sekali. Metode apa tadi? Targhib sama apa? Tarhib. Banyak orang tua mendidik anaknya itu cuma targhib tok. Apa-apa hadiah, apa-apa hadiah. Engko nek tamat SD tukokakan sepeda. Tamat SMP tukokakan motor. Tamat SMA tukokakan mobil. Tamat perguruan tinggi tukokakan motor mabur. Cuma hadiah tok. Ini enggak benar. Tapi sebaliknya, cuma ancaman tok itu juga enggak benar. Telat sejam selentik ping 3. Telat 2 jam tambah apa? Nah, tabok ping 5. Itu sudah ada apanya? Protapnya itu di rumah. Nanti ora bali sedina, wah itu lain lagi masalahnya. Selalu hukuman, enggak bisa. Harus seimbang tadi. Anak itu perlu dihargai. Dia melakukan kebaikan, kita puji. Ini namanya terghib, Masya Allah. Jangan putrane babak pancen kayak gini. Ngonek pas giliran nakal, pancen anaknya sapanya. Loh, dia nakal atau tidak nakal, anaknya jenengan. Ya. Jadi ketika dia lagi bersemangat, kita motivasi. Ketika dia lagi melakukan kesalahan, boleh kita kasih hukuman. Yang namanya hukuman gak mesti hukuman fisik. Bisa dikurangi uang sakunya. Bisa dikurangi jam bermainnya. Atau suatu saat boleh dengan pukulan. Akan tetapi untuk kesalahan-kesalahan tertentu seperti meninggalkan sholat. Dan pukulannya pun juga bukan pukulan yang menyakitkan, meninggalkan bekas, enggak. Jadi subhanallah, ini perlu dipelajari oleh para guru, ya, orang tua juga. Jadi ketika menghadapi siswa, menghadapi anak itu jangan cuma targhib tok atau jangan cuma tarhib tok, tapi berusaha untuk diimbangkan antara targhib dan tarhib. Kita juga sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah untuk tanya jawab akan kita undur nanti setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah memperbanyak puasa di bulan Muharram itu boleh di sembarang hari atau di hari-hari yang disunnahkan berpuasa seperti Senin, Kamis, Daud atau pertengahan bulan? Jawabannya di sembarang hari, ya. Tidak hanya di hari-hari yang disunnahkan di luar bulan Muharram untuk berpuasa. Yang secara garis besar disunnahkan untuk berpuasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Itu termasuk dan juga puasa-puasa hari bebas asal ada di dalam bulan Muharram. Cuman memang mayoritas saja, jadi bukan puasa 1 bulan penuh. Akan tetapi mayoritas hari. Itu bagi yang mampu. Ustaz, apakah orang kafir yang melakukan kebaikan yang begitu banyak, seperti mereka telah berjasa pada kaum muslimin, membuat lampu dan lain-lain, termasuk orang kafir yang banyak ilmunya, padahal Allah katanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu,
beberapa derajat, apakah mereka akan masuk neraka? Iya, akan masuk neraka. Jadi orang masuk surga itu syaratnya dia pertama iman. Pertama adalah iman. Kalau orang tidak memenuhi syarat ini, ya tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena kunci masuk surga adalah kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi azab yang dirasakan oleh orang kafir di neraka itu tidak satu level menurut keterangan para ulama. Jadi contohnya gini, antara orang kafir yang jahat sama kaum mukminin, yang suka memerangi kaum mukminin, sama orang kafir yang tidak memerangi, sama-sama masuk neraka, tapi kadar siksaan yang dialami berbeda, walaupun nanti sama-sama kekal di neraka. Bagaimana dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Pertama tentu ketika ada ayat-ayat yang bercerita tentang keutamaan ilmu, hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu akan mengangkat derajat seseorang, pertama tergantung niatnya. Ya. Dia belajar kedokteran misalnya, niatnya apa? Kalau sekedar mencari duit ya berarti biasa-biasa saja. Tapi kalau niatnya selain untuk mencari duit, niatnya adalah untuk bisa membantu orang lain, maka dengan niat ini dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi dengan apanya? Niatnya. Tapi kalau ilmu agama, orang belajar ilmu agama itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau misalnya diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Lagi pula tadi ayatnya adalah Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. Dan orang yang berilmu di atas beberapa derajat di atasnya. Tentunya orang yang berilmu ini harus diiringi dengan keimanan. Nah ini tadi tidak beriman. Orang kafir gimana beriman? Maka akan masuk neraka. Bahkan pada zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah Ibnu Jud'an. Wahai Rasul, seorang namanya Ibnu Jud'an. Pada zaman jahiliyah, dia sangat dermawan dan sangat terkenal kedermawanannya. Di manakah dia, wahai Rasul, nanti di akhirat? Kata Nabi SAW, finnar. Masuk neraka. Padahal luar biasa dermawanannya. Bagus, baik hubungannya sama sesama manusia. Akan tetapi karena tidak beriman, maka akan masuk ke dalam neraka. Siapakah yang paling akhir masuk surga? Namanya gitu maksudnya. Yang paling terakhir masuk surga ya orang yang terakhir keluar dari neraka. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwa akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min iman, ada yang sebesar debu keimanan dari hatinya. Masih punya keimanan walaupun sebesar debu, kemudian ada yang keluar lagi imannya segini. Tapi kalau secara spesifik siapa orangnya, ya tadi orang yang terakhir keluar dari neraka dialah yang terakhir masuk ke dalam surga. Apakah jin itu berakal? Jin itu termasuk makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu mendapatkan beban untuk mengamalkan ajaran agama. Syarat supaya makhluk mendapatkan, termasuk orang atau termasuk makhluk yang mendapatkan beban untuk menjalankan ajaran agama, itu harus berakal. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan wama khalaqtul jinna wal insa. Hanya disebutkan dua, jin sama manusia. Karena dua jenis makhluk inilah yang mukallaf. Mukallaf itu memiliki kewajiban untuk mengamalkan ajaran agama. Berarti kalau memiliki kewajiban, andai tidak mengamalkan maka akan masuk neraka.
Adapun binatang, tumbuhan dan yang semisalnya, mereka bukan makhluk yang mukallaf. Sehingga jangan tanyakan, loh, masa nyong sholat wedhusku ora sholat? Yang jenengan sama wedhus yang jenengan beda. Ya. Loh kan sama-sama makhluknya Allah, betul. Akan tetapi kan panjenengan diberi akal. Sedangkan wedhus yang jenengan tidak diberi akal. Jin ini termasuk yang mukallaf. Termasuk yang mendapatkan beban kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Makanya di antara jin itu ada yang nanti masuk ke surga dan ada yang masuk ke neraka. Dan orang atau makhluk supaya bisa masuk kategori mukallaf, dia harus punya apa? Akal. Yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ustadz, kalau yang biasa puasa sunnah Senin Kemis tanggal 10 Muharram, baiknya niat puasa sunnah apa? Dua-duanya. Ya puasa Senin, ya puasa Muharram. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ustadz, apa hukum tato dan hukum hinai yang biasa dipakai wanita saat menikah untuk berhias? Itu bukan tato itu. Hina itu bukan tato. Kalau tato itu paten, pakai apa itu? Pakai jarum, ya. Tato itu sakit loh katanya. Saya belum pernah nyoba. Jadi tato itu kan pakai jarum. Terus habis itu setelah dibolongi kulit itu diisi dengan tinta. Makanya permanen. Kalau hina, ya, kayak kutek, kayak lukisan-lukisan yang biasa digambar-gambar di mana? Di tangan itu enggak paten, itu kayak pakai spidol itu. Ya, kayak pakai spidol. Enggak apa-apa, yang penting itu cuma dinikmati oleh siapa? Oleh suami. Nah, jadi enggak apa-apa jenengan pakai henna tadi, gambar tadi, yang penting itu yang menikmati cuma siapa? Suami. Loh, ben keton nang siapa? Keton nang suami, bukan keton sama tamu. Kalau berhias itu untuk suami. Kemudian juga perlu dipastikan apakah itu menghalangi air wudu atau tidak. Kalau menghalangi air wudu maka sebelum waktu sholat harus dibersihkan. Tapi kalau ternyata tidak menghalangi air wudu, ya insya Allah tidak apa-apa. Contoh paling gampang kayak gini ya. Antara tip ek dengan kuning gara-gara megang teres. Teres, tahu teres? Teres apa teres? Teres ya, pewarna itu ya. Pewarna. Itu kan sama-sama berwarna kan? Tapi beda enggak? Beda. Kalau tip ek itu ada lapisannya. Kalau ada lapisan, makanya tip ek itu bisa dikelotok. Nah, kalau tip ek kayak gitu, itu menghalangi air wudu. Tapi kalau kayak teres tadi, seperti misalnya bukan teres lah, katakanlah ibu-ibu yang biasa masak pakai kunir, itu kan kuning. Mau sholat, bu panjenengan mau pakai apa? Ora-ora sabun colek, mau pakai apa pemutih itu apa? Backline, ya bahaya. Itu tidak menghalangi air wudu. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Nah sekarang henna yang jenengan pakai itu termasuk yang seperti apa? Apakah jenisnya seperti tip ek, seperti cat minyak, ya, seperti cat minyak yang bisa dikletek, berarti itu menghalangi air wudu, atau termasuk yang tidak menghalangi air wudu? Kalau tidak termasuk menghalangi air wudu, no problem, silahkan pakai aja, tidak apa-apa. Yang penting dinikmati oleh siapa? Suami. Ustadz, bolehkah menginstal aplikasi jadwal sholat di laptop? Jadi ketika mau sholat, ketika waktu sholat tiba, maka laptop ada suara azannya. Hal ini saya lakukan agar ketika sibuk kerja tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Akan tetapi ya usahakan ya ketika saatnya azan ya didengarkan. Kalau memang nggak didengarkan ya segera dimatikan. Ya. Karena kadang-kadang seperti itu
kadang-kadang menyebabkan azan itu menjadi tidak diperhatikan. Atau misalnya panjenengan menyetel dengan alarm juga bisa, misalnya sekedar untuk mengingatkan. Tapi kalau azan itu kemudian menjadi sesuatu yang terabaikan, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalnya panjenengan bisa terus menyimak itu, ya itu tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Kalau ada jamaah yang mungkin membaca fatwa ulama yang lainnya dan ternyata mengatakan tidak boleh, tolong berbagi ilmunya. Ustadz, apakah boleh sholat di lain masjid yang belum iqomat sehingga kita tidak tertinggal karena masjid terdekat begitu azan langsung qomat? Boleh enggak sholat di lain masjid yang belum qomat sehingga kita tidak tertinggal karena masjid terdekat begitu azan langsung qomat? Maksudnya mungkin mencari masjid lain gitu ya? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah di masjid yang jauh tersebut. Bagaimana hukum meniatkan puasa di tanggal 1 Muharram? Nah ini, puasa di tanggal 1 Muharram bukan puasa menyambut tahun baru Hijriah, tapi puasa di bulan Muharram. Jadi niatnya bukan, kan ada puasa akhir tahun sama puasa awal tahun. Ya. Setahu kami itu tidak ada landasannya dari praktek Nabi SAW. Yang ada adalah puasa di bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram itu berarti sudah masuk bulan Muharram. Silahkan puasa, akan tetapi niatnya adalah puasa sunnah di bulan Muharram, bukan dalam rangka merayakan tahun